Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan ibadah kita, baik ibadah yang sifatnya fisik seperti membaca Al-Qur'an, sholat dan lain sebagainya, juga ibadah yang sifatnya harta seperti sedekah. Mengapa? Karena tujuan kita dalam bulan Ramadan ini adalah supaya kita mendapatkan hadzun wafirun atau bagian yang banyak berupa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita maksimalkan dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nabi ngendika bahwasanya ada dua malaikat yang turun setiap pagi untuk mendoakan orang yang bersedekah. Satu malaikat itu berdoa seperti ini. Allahumma a'ti munfiqan khalfah. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah ini. Dan yang satunya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berilah kerugian bagi orang yang tidak mau bersedekah ini. Jadi ini mengindikasikan bahwasanya malaikat saja itu nek carane malaikat duwe nyelake medun ning bumi setiap pagi untuk mendoakan orang yang bersedekah. Nah, ini sudah cukup bagi kita untuk untuk meyakinkan kita bahwa sedekah itu tidak akan rugi karena setiap pagi didoakan oleh malaikat. Apalagi Kanjeng Nabi itu ngendika dalam satu hadis, ini potongannya seperti ini. Inna babar rizqi maftuhun min fawqi sab'i samawatin mutawassilun ilal arsy. Pintu rezeki itu selalu terbuka dari langit ketujuh, di atas langit ketujuh hingga arsy. La yughlaqu lailan wala naharon, dan tidak pernah tertutup, siang malam itu selalu terbuka. Yunazzilullahu ta'ala minhur rizqa, yang mana dari pintu tersebut itu Allah menurunkan rezeki. Nah, lalu seberapa banyak yang diturunkan Allah, rezeki tersebut itu seberapa banyak, itu perlu kita ketahui. Ala kulli mri'in biqadri niyyatihi. Tadi diturunkanlah rezeki dari pintu tersebut bagi setiap orang biqadri niyyati, sekadar niatnya, wa atiyatih, dan sekadar pemberiannya, wa shadaqatih, dan sekadar sedekahnya, wa nafaqatih, dan sekadar nafkahnya. Nah, ini bahwa Allah itu menurunkan rezeki ya sesuai niat, sesuai kadar sedekah, dan sesuai kadar infak kita. Lalu Kanjeng Nabi ngendika malih, man aktsara uktsira lahu. Siapa saja yang aktsara atau memperbanyak dia mengeluarkan rezeki, mensedekahkan rezeki atau menginfakkan rezeki, maka uktsira lahu, akan diganti dengan banyak. Wa man aqalla ukilla lahu, dan siapa saja yang nyidek-nyidek atau menyedikitkan sedekah infaknya, maka dia akan disedikitkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngendika malih, wala tuqattir, dan janganlah kamu pelit, fayuqattar alaika, maka nanti rezekimu akan disedikitkan. Wala tu'assir fayu'assar, janganlah kamu angel-angelan dalam ngetokke rezeki, maka nanti akan dipersulit juga rezekimu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi peringatan Nabi, atau Nabi itu mengingatkan dengan tegas itu di akhir hadis ini loh. Wa inna sakha'a minal yakin. Sedekah, banyak sedekah, dermawan itu termasuk dari keyakinan. Wal bukhla minasyakki, dan pelit atau bakhil itu termasuk dari keraguan. Lalu hubungannya apa? Fala yadkhulun nara man aikona wala yadkhulul jannata man syakka. Ternyata Nabi dengan tegas mengingatkan. Tadi kan Nabi menyamakan dermawan itu sama dengan keyakinan, sama dengan derajat yakin. Pelit atau bakhil itu sama dengan derajat ragu. Nabi ngendika malih niki, tidak akan masuk surga orang yang mempunyai keraguan. Artinya tidak akan masuk surga orang yang pelit. Nah, lalu Nabi ngendika malih, tidak akan masuk neraka orang yang mempunyai keyakinan. Artinya tidak akan masuk neraka orang yang sakhok,
orang yang banyak bersedekah atau banyak berinfak. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini tentulah cukup bagi kita untuk meyakinkan kita supaya kita rajin bersedekah di bulan Ramadan. Sedekah itu tidak harus banyak-banyak, cukup 2.000, 3.000 sampai 5.000 setiap harinya. Kita harus yakin bahwasanya seberapa banyak atau seberapa kualitas dan kuantitas harta yang kita sedekahkan, seperti itulah yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah fisik maupun ibadah-ibadah harta, terutama di bulan Ramadan ini, supaya kita mendapatkan hadzun wafirun atau bagian yang banyak berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila akhirih, wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.